Kenapa kami dibedakan? Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini kelanjutan ceritanya ya Bun, semoga terhibur. Terima kasih ya Pak, Bu. Bapak sama Ibu benar-benar baik sama Yura. Yura nggak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Yura hanya bisa menyusahkan kalian terus-menerus. Ucap Yura dengan semakin deras air mata mengalir di pipinya. Dia merasa bersalah karena belum bisa membahagiakan orang tuanya. Malahan sekarang orang tuanya yang berkorban untuknya lagi. Jangan bicara seperti itu, Nak. Bapak sama Ibu ikhlas. Siapa lagi yang akan kami bahagiakan kalau bukan kamu? Hanya kamu yang Bapak dan Ibu miliki. Kalau kakakmu sudah jauh di sana, Nak, kami hanya bisa mendoakan. Kalau soal ekonomi, dia sudah sangat mapan. Tak perlu ada yang Bapak dan Ibu khawatirkan. Sekarang kamulah yang kami pikirkan, Nak. Oh ya, kamu nanti jangan lupa telepon kakakmu ya. Pasti dia senang mendengar berita ini. Bapak sama Ibu juga sudah bilang kok sama kakakmu Prita. Ucap Bapak. Yura segera menyudahi pelukannya. Dia masih saja menangis. Dia benar-benar merasa tidak percaya dengan rezeki yang ia terima secara tiba-tiba ini. Yura kembali membuka buku tabungan milik orang tuanya yang masih ada di tangannya. Ia melihat kembali nominal yang tertera di dalam buku tabungan itu. Ini beneran Pak 2 miliar? Tanya Yura kepada bapaknya lagi, karena dia masih tak percaya. Iya Rah, memang segitu nominal yang kakakmu kasih. Sebenarnya 2,5 miliar. Yang 1,5 miliar Bapak gunakan untuk membeli sawah dan menggarapnya sekaligus. Dan sisanya itu untuk kamu, Nak. Kamu terima ya? Bapak ingin kamu bahagia, Yura. Ucap Bapak Yura lagi sembari menepuk pundak putrinya beberapa kali. Tanda ia memberi dukungan dan semangat supaya putrinya bisa bangkit. Toh sekarang dia sudah punya modal. Bapak Yura yakin Yura bisa memanfaatkan uang itu dengan baik. Terima kasih, Pak. Yura janji akan pakai uang ini dengan sebaik mungkin, sehingga apa yang Bapak dan Ibu harapkan bisa terwujud. Amin. Ucap kedua orang tua Yura mengaminkan ucapan putrinya. Mereka benar-benar hanyut dalam keharuan hari itu. Yunda yang melihat ibunya sedih, merasa khawatir. Anak kecil yang belum paham apa-apa itu ikut menangis. Ibu kenapa? Ibu kok nangis? Tanya gadis kecil itu sembari memegangi pipi ibunya dan menghapus air matanya. Ibu gak apa-apa sayang. Ibu bukan nangis sedih kok, ibu nangis bahagia. Ibu pernah bilangkan sama kamu, kalau menangis itu bukan berarti sedih, tapi bisa juga lagi bahagia. Ucap Yura menjelaskan pada putri kecilnya. Yura memeluk anaknya itu dengan erat. Dia begitu bahagia, karena sebentar lagi bisa membahagiakan anaknya. Dia bisa membelikan apapun yang Yunda mau. Selama ini, Yunda ingin beli ini dan itu. Namun karena keterbatasan, Yura terpaksa harus menjanjikannya saja. Tapi setelah ia menerima rezeki yang begitu besar itu, tak akan lagi. Yura akan berusaha mewujudkan keinginan Yunda. Ya udah, Ndah. Jangan nangis lagi ya. Ibumu gak apa-apa kok. Kita beli es krim yuk. Ucap Ibu Yura mengajak cucunya itu membeli es krim. Yunda begitu senang, karena jarang sekali dia bisa jajan es krim seperti ini. Sebenarnya hari-hari Yunda juga jajan, tapi tidak seberapa karena menyesuaikan keuangan orang tuanya. Yura hanya membatasi jajan Yunda sehari Rp5.000. Tentu uang Rp5.000 tidak cukup jika harus membeli es krim juga. Setelah Yunda dan ibunya pergi, Yura bertanya pada bapaknya, kira-kira usaha apa yang cocok untuknya. Pak, aku mau buka usaha apa ya? Aku masih bingung. Aku takut kalau megang uang ini lama-lama, malah gak jadi usaha. Jujur masih buntu otakku saat ini. Ucap Yura kepada bapaknya. Ini aja nak, kamu buka toko sembako serba ada. Bapak yakin kalau usaha itu akan dibutuhkan orang sepanjang masa, selama belum kiamat kan. Orang membutuhkan minyak goreng, gula, mie instan,
dan kebutuhan pokok lainnya. Kamu pasti bisa kok mengelola itu, Nak. Bicarakan sama suamimu. Pasti dia punya jalan keluarnya, Bapak yakin. Meskipun suamimu tidak berpendidikan tinggi, tapi Adnan itu pintar. Bapak yakin sekali kalian berdua bisa mengelola uang ini dengan baik. Itu sih saran dari Bapak, kalian buka toko sembako saja. Ucapnya memberi saran pada anaknya itu. Bagus juga ide Bapak. Seketika di otak Yura langsung tercetus beberapa ide. Dia berencana akan membuka minimarket dengan konsep yang modern kekinian, seperti toko merah dan toko biru yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Sementara di kota, di rumah Adnan, dia sedang didatangi oleh ibunya dalam keadaan yang sangat marah. Adnan, kemana istrimu? Istri yang tidak berguna itu. Untuk apa kamu mempertahankan pernikahanmu? Lebih baik kamu ceraikan saja. Sudah tahu suami mau berangkat kerja, malah dia ngeluyur. Ucap Bu Lucy marah kepada Adnan. Kan sudah ku bilang, Bu, Yura sedang pulang kampung ke rumah orang tuanya. Orang tuanya rindu. Ucap Adnan. Dia tidak mau ibunya salah paham tentang keberadaan istrinya. Enak banget dia pulang kampung ngabisin uang kamu aja. Mendingan uangnya untuk ibu daripada untuk jenguk orang tuanya, nggak berguna. Ucap Bu Lucy lagi, benar-benar tidak punya hati. Ya Allah, Bu, kenapa ibu bisa bicara seperti itu? Yura itu sedang mengunjungi orang tuanya. Sudah kewajiban seorang anak untuk mendatangi orang tuanya, Bu. Kenapa ibu berkata seakan ibu tidak punya anak? Bagaimana kalau anak-anak ibu berjauhan dari ibu dan tidak bisa mengunjungi ibu? Karena dilarang oleh pasangannya. Karena pasangan anak ibu lebih mementingkan orang tuanya daripada mertuanya, yaitu ibu. Apa ibu mau kalau anak-anak ibu seperti itu? Ucap Adnan dengan nada tinggi. Dia benar-benar merasa emosi. Kenapa ibunya bisa berpikir sejahat itu? Allah, kamu itu kalau dibilangin orang tua ngejawab terus. Ini nih, kalau nikah sama orang miskin, tidak berpendidikan, kurang ajar sama orang tua. Lagi-lagi Bu Lucy mengumpati menantunya itu. Sudah, Bu, cukup. Jangan hina Yura terus. Ibu sebagai orang tua harusnya introspeksi diri. Jangan menyalahkan menantu terus-menerus. Aku mohon, Bu, hentikan hinaan ibu kepada istriku. Aku tidak akan pernah terima. Ucap Adnan dengan tegas. Dia benar-benar merasa sakit hati dengan ucapan ibunya. Kalau Adnan tidak ingat wanita itu yang sudah melahirkannya, tak apa yang terjadi. Mungkin Adnan sudah mendaratkan telapak tangannya di pipi ibunya sendiri. Tapi beruntunglah Adnan masih bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Ibu ada apa pagi-pagi ke sini? Tanya Adnan, menanyakan kenapa ibunya pagi-pagi sudah datang. Iya, ibu cuma mau kasih tahu kalau tadi malam sebenarnya acara adikmu. Jawab Bu Lucy dengan ketus karena dia sudah emosi. Acara apa, Bu? Emang Nisa punya acara apa? Tanya Adnan. Iya, tadi malam ibu sebenarnya mau mengumpulkan semua anak-anak ibu. Tapi istrimu buat masalah, sehingga ibu malas mengundangmu. Tadi malam sudah kami sepakati. Kalau sebentar lagi Nisa akan menikah, lebih tepatnya 2 minggu lagi. Dan ibu mau setiap anak-anak ibu, terutama yang laki-laki, membantu biaya pernikahan adikmu Nisa. Ibu minta 20 juta masing-masing. Karena ibu gak punya uang. Ibu mau buat pesta. Karena Nisa anak bungsu ibu. Karena Nisa akan menikah dengan orang terpandang. Ibu malu kalau tidak mengadakan pesta. Ucap Bu Lucy dengan nadanya yang masih ketus. Apa, Bu? 20 juta. Adnan merasa terkejut dengan nominal yang ibunya katakan. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu. Penghasilannya saja pas-pasan. Kalau saudaranya yang lain, mungkin mudah mendapatkannya. Adnan mana punya uang, Bu, kalau sebanyak itu? 1 juta saja Adnan gak ada sekarang. Ucap Adnan pada ibunya jujur. Ibu gak mau tahu ya, Nan? Kamu harus kasih uang ibu 20 juta untuk biaya pernikahan Nisa. Ibu gak mau tahu. Ucap Bu Lucy lagi dengan nadanya yang masih ketus. Adnan benar-benar pusing. Kepalanya pun langsung berdenyut. Maaf, Bu, bukan aku ingin menasehatimu. Tapi kalau memang gak punya uang ya gak usah pesta, Bu. Aku gak bisa membantu biaya pernikahan Nisa. Ucap Adnan terus terang. Kamu ini ya, sebagai anak tidak berguna sekali.
Seharusnya kamu usahalah. Entah kamu pinjam, entah kamu apa, terserah. Yang penting ibu maunya kamu kasih uang 20 juta ke ibu. Sama kok, seperti Dimas dan juga Bagas. Dia juga akan kasih uang ibu 20 juta. Jadi dengan uang 60 juta, ibu bisa mengadakan pesta untuk adikmu. Tapi bu, Adnan gak ada uang sebanyak itu. Ucap Adnan lagi. Ibu gak mau tahu ya Nan? Sudah, ibu cuma mau bilang itu saja. Dan ibu kasih waktu kamu 1 minggu dari sekarang. Kalau sampai minggu depan gak ada uangnya, awas kamu. Ibu tidak akan pernah menganggapmu anak lagi. Astagfirullah bu, hanya gara-gara uang, ibu sampai bicara seperti itu sama aku bu. Tega sekali ibu. Ucap Adnan. Dia tidak menyangka kalau ibunya tega mengatakan itu. Hanya karena uang 20 juta saja. Ya sudah, kalau memang kamu masih mau aku anggap anak, berikan aku uang 20 juta itu dalam waktu 1 minggu. Kalau tidak, aku tak akan menganggapmu anak dan silahkan kamu keluar dari rumah ini. Setelah mengatakan kalimat yang begitu pedas itu, Bu Lucy langsung berbalik badan dan meninggalkan rumah Adnan. Adnan hanya bisa terduduk, pusing di depan terasnya. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dan bagaimana cara ia menyampaikan pada Yura tentang permintaan ibunya. Sebenarnya siapa sih calon suami Nisa? Kenapa harus pesta segala? Kalau memang gak ada ya biasa aja kan selesai, yang penting nikah. Batin Adnan kesal. Ia pun mulai teringat dengan pernikahannya dengan Yura. Hanya pernikahan sederhana yang mereka gelar di kediaman orang tua Yura. Yang penting mereka sah menjadi pasangan suami istri. Adnan waktu itu hanya mengeluarkan biaya 5 juta rupiah saja. Itu pun masih ada sisanya. Karena orang tua Yura tidak mau mengambil uang dari menantunya. Selama ini, Adnan memang tidak pernah lagi diperdulikan oleh saudara-saudaranya itu. Jadi, siapa calon Nisa pun ia tidak tahu. Karena adiknya sendiri tidak lagi menghormatinya sebagai seorang kakak. Dulu, Adnan pernah melihat Nisa sedang berjalan dengan seorang pria. Dan setahu Adnan, pria itu bukan orang terpandang. Karena di pikiran Adnan, orang terpandang itu pasti orang kaya yang sudah sukses. Sementara pria yang ia lihat sedang bersama Nisa hanya orang biasa saja. Mungkin saat itu malah tidak bekerja. Karena Adnan melihat kalau Nisa lah yang membayari makan mereka. Menurut Adnan itu tidak wajar. Seharusnya seorang pria punya harga diri. Apalagi belum menikah. Tidak mungkin kan dibayari oleh kekasihnya. Harusnya punya malu. Adnan pernah menegur Nisa, tapi adiknya itu tidak peduli. Yang dia tahu, ia mencintai kekasihnya, dan apapun yang kekasihnya lakukan, dia akan menerimanya. Ia entah bodoh atau apa, yang jelas Nisa sampai sekarang belum putus dengan pria itu. Adnan kira pria itu mungkin sudah ganti orang, atau sudah punya pekerjaan sekarang. Tapi yang menjadi pikiran Adnan sekarang bukanlah siapa calon Nisa. Yang menjadi beban di pikirannya adalah dari mana ia mendapatkan uang 20 juta. Akhirnya Adnan memutuskan untuk berangkat bekerja. Ia akan memikirkannya setelah pulang kerja nanti. Waktu istirahat kerja sudah tiba. Adnan segera memakan bekal yang ia masak dari rumah. Ia membawa nasi putih dan juga telur dadar, karena memang hanya itu yang tersisa di rumahnya. Saat ia masih asik makan, tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata Yura yang menelpon. Assalamualaikum dek, kamu udah sampai di kampung kan? Tanya Adnan. Waalaikumsalam. Iya mas, aku udah sampai dari tadi. Maaf ya mas, karena saking asiknya ngobrol sama bapak dan ibu, aku baru sempat nelpon kamu sekarang. Ucap Yura. Iya gak apa-apa, yang penting kamu selamat sampai di sana bersama Yunda. Aku udah tenang kok. Jawab Adnan. Iya mas, alhamdulillah kami sampai dengan selamat. Oh ya mas, kamu bisa gak mas, setelah makan siang ini izin pulang. Aku akan kirimkan kamu uang, terus kamu beli tiket untuk pulang ke kampung ya mas, karena ada hal penting yang ingin bapak dan ibu sampaikan sama kamu. Ucap Yura pada suaminya. Ada apa dek? Kenapa aku harus pulang juga? Emangnya gak bisa disampaikan ke kamu aja? Aku kan gak punya uang, dek. Ucap Adnan merasa bingung. Tenang aja, mas. Aku nanti akan kirim uang ke kamu. Ucap Yura lagi. Tapi, dek, udah mas, kali ini aja mas. Aku mohon.
Adnan sebenarnya ingin pulang, tapi dia tidak enak jika harus merepotkan orang tuanya. Dia tahu istrinya tidak punya uang lagi. Pasti uang yang dikirim adalah uang orang tuanya. Hingga akhirnya suara Yura berubah menjadi suara mertuanya. "Iya Nan, kamu pulang dulu ya. Ini yang dikirim uang Yura kok, bukan uang bapak sama ibu," ucap mertuanya itu. Adnan merasa terkejut, karena ayah mertuanya tahu apa yang ada di pikirannya. Sekaligus dia juga bingung, kenapa ayah mertuanya bilang kalau itu uang Yura, sementara dia tahu uang Yura hanya cukup untuk ongkos saja. Karena tak ingin mengecewakan mertuanya, Adnan langsung mengiyakan permintaan mertuanya itu. Dia cepat-cepat menghabiskan makanannya dan langsung izin. Beruntunglah dia diberi izin siang itu. Adnan segera melihat ponselnya, ternyata uang transferan dari Yura sudah masuk. Adnan segera pulang dan bersiap-siap menuju kampung halaman mertuanya. Sekitar 3 jam perjalanan, akhirnya Adnan sampai. Sedikit terlambat karena ada kecelakaan di jalan yang membuat kemacetan. "Alhamdulillah mas, kamu sudah sampai," Yura menyambut suaminya. "Iya deh, alhamdulillah. Maaf ya mas, aku menyuruh kamu pulang mendadak. Kamu pasti capek ya mas," ucap Yura lagi karena merasa kasihan pada suaminya. Sebab baru selesai kerja harus langsung ke kampung halaman orang tuanya. "Iya gak apa-apa dek, yang penting mas selamat, mas juga sehat," ucap Adnan. Ia segera duduk di ruang tamu. Semua orang yang ada di rumah itu sudah berkumpul. Setelah Adnan minum teh dan juga memakan beberapa kue, orang tuanya langsung mengatakan apa yang ingin mereka sampaikan. Adnan merasa sangat terkejut. Ia tidak percaya kalau istrinya sekarang punya uang 2 miliar. "Ini beneran? Aku gak mimpi?" tanya Adnan pada Yura. Ia menyuruh istrinya itu untuk mencubit tangannya karena dia takut kalau apa yang ia dengar itu hanyalah sebuah mimpi. Yura mencubit tangan suaminya itu. Ia sengaja mengeraskan cubitannya agar Adnan sadar bahwa dia tidak sedang bermimpi. "Aduh, sakit dek, kuat banget kamu nyubitnya," ucap Adnan sembari mengelus tangannya yang terasa sakit. "Ya kamu aneh-aneh aja mas, sudah jelas kamu lagi gak tidur." "Ya pasti ini bukan mimpi lah kenyataannya." Yura segera memperlihatkan buku tabungan yang ada di tangannya. Ia memperlihatkan nominal yang tertera di buku tabungan itu. Sama seperti Yura saat melihat nominalnya pertama kali. Adnan pun sangat terkejut. Matanya melotot besar. Ia tidak percaya, namun itulah kenyataannya. Adnan sangat bersyukur karena doa-doanya selama ini akhirnya terkabulkan. Ya, selama ini Adnan berdoa agar diberikan uang yang banyak, sehingga ia bisa membuat usaha, supaya tak diremehkan lagi oleh keluarganya sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses, dan membungkam mulut mereka semua, tak bisa lagi menghina keluarganya, terutama anak dan istrinya. Ya, kalau hanya dirinya saja yang dihina, Adnan masih bisa terima, tapi kalau istri dan anaknya, Adnan sangat murka. Kalau Yura seandainya tidak melarangnya hari itu untuk mendatangi ibunya, entah apa yang sudah terjadi. Hanya karena sepotong ikan, Yunda sampai dibuat menangis dan ketakutan oleh ibunya. "Iya, kalian bisa pakai uang itu untuk modal usaha. Beli juga rumah, supaya kalian tak dihina lagi, dituduh menumpang di rumah itu, dan harus membayar kontrakan setiap bulannya. Ibu dan bapak ikhlas nak. Kamu gunakanlah uang itu sebaik mungkin untuk membahagiakan anak dan istrimu," ucap ayah Yura menasehati menantunya. "Baik pak, Adnan janji akan bahagiakan Yura." "Adnan janji pak, maafkan Adnan ya pak, selama ini hanya bisa menyusahkan." Kini Adnan menangis karena ia merasa bersalah pada mertuanya. "Sudah nak, jangan merasa bersalah seperti itu. Bapak gak apa-apa. Yang penting sekarang, ketika sudah ada modal, gunakan uang ini ya," ucap bapak lagi. "Baik pak." Beberapa hari menginap di rumah orang tua Yura, akhirnya mereka pulang ke kota lagi. Adnan terpaksa ambil izin dan harus dipotong gaji, sebab kasihan pada putrinya masih kangen dengan kakek dan neneknya. Ia memutuskan untuk menginap beberapa hari di sana
Dan kini mereka sudah kembali lagi ke rumahnya. Rumah yang selama ini dituduh menumpang. Namun semuanya akan segera berakhir. Dek, Mas mau semua aset yang dibeli pakai uang itu atas namamu saja. Supaya jika terjadi apa-apa nanti, keluarga Mas tidak bisa menuntut. Kamu tahu sendiri kan mereka bagaimana. Kalau apa aja yang Mas miliki, mereka ingin itu menjadi milik mereka. Kalau atas namamu kan, mereka tidak bisa berkutik, ucap Adnan. Tapi Mas, Yura merasa tak enak hati. Gak apa-apa dek, itu juga uangmu kan, memang seharusnya aset atas namamu, ucap Adnan. Baiklah Mas, kamu benar juga. Rumah ini saja yang memang sudah diberikan untukmu mereka ungkit dan ingin mereka jual. Apalagi kalau sampai mereka tahu kita punya rumah yang lain, ucap Yura mengaminkan ucapan suaminya. Karena kalau tidak begitu, pasti aset mereka tidak aman. Adnan pun kembali kerja seperti biasanya. Yura pun beraktivitas seperti biasanya, mengantarkan Yunda ke sekolah. Iya, mereka tidak ingin terlihat mencolok. Kehidupan mereka masih akan tetap seperti biasanya. Setelah pulang kerja, Yura dan juga Adnan berusaha mencari rumah yang ingin mereka beli. Sekaligus mencari ruko untuk buka usaha, seperti yang Yura inginkan. Setelah beberapa hari berkeliling, setelah Adnan pulang kerja, mereka juga belum dapat ruko dan rumah yang mereka inginkan. Hingga akhirnya di pagi hari, saat Adnan akan berangkat bekerja, dia dikagetkan dengan kedatangan ibunya dalam keadaan marah. Adnan, mana uang untuk ibu? Kenapa belum dikasih juga? Ini tinggal 2 hari lagi, ucap ibu membentak anaknya itu. Adnan sampai lupa kalau ia harus memberikan uang 20 juta untuk pernikahan Nisa. Dia juga belum menyampaikannya pada Yura. Yura pun mendengar omelan ibu mertuanya di pagi hari itu. Uang apa Mas? Tanya Yura pada Adnan. Adnan segera mengajak istrinya itu masuk ke dalam rumah dan menjelaskan semuanya. Yura merasa terkejut. Tapi Yura tak mau ambil pusing. Dia ingin segera membungkam mulut ibu mertuanya itu. Mas, tolong katakan pada ibu, nanti malam kita akan ke rumahnya dan membawakan uang itu, ucap Yura dengan tegas. Tapi kamu gak apa-apa. Aku gak punya uang soalnya. Kalau kita mau kasih, pasti pakai uang itu ya, uang dari bapak dan ibu, tanya Adnan. Iya mas, gak apa-apa. Kita pakai uang itu saja. Aku tidak mau mereka terus menghina kita mas, ucap Yura lagi dengan tegas. Tapi dek, udah mas, gak usah tapi-tapian. Gak apa-apa kok mas uangnya dipakai. Emangnya kamu mau mas melihat aku dihina terus-menerus? Ucap Yura kemudian. Hal itu membuat Adnan berpikir, benar juga kata istrinya. Dia harus bisa membuktikan bahwa tak bisa lagi diremehkan. Adnan keluar lalu menemui ibunya. Bu, nanti malam aku antar uangnya, ucap Adnan. Hah? Beneran kamu? Emang sudah ada? Tanya Bu Lucy tidak percaya. Insya Allah Bu, jawab Adnan singkat. Kemudian Bu Lucy segera beranjak meninggalkan rumah Adnan. Dia ingin tahu apakah benar nanti malam Adnan akan mengantarkan uang itu ke rumahnya. Malam pun tiba. Semua anak-anak Bu Lucy sudah berkumpul di rumahnya. Mereka hanya tinggal menunggu Adnan saja yang belum datang. Bu, pasti Adnan gak datang di malam ini. Mana mungkin dia punya uang 20 juta dalam waktu seminggu, ucap Bagas meremehkan adiknya itu. Ya bu, betul tuh. Gak mungkin lah Bang Adnan punya uang dalam waktu sesingkat ini. Kalaupun ada, pasti itu uang curian atau dia pinjam dari rentenir, timpal Dimas menanggapi omongan Bagas. Sekeluarga itu kompak tertawa. Mereka menganggap kalau itu sebuah lelucon. Setelah mereka puas tertawa terbahak-bahak, datanglah Adnan bersama dengan Yura. Di tangan Adnan ada amplop berwarna coklat, sedikit tebal. Sepertinya itulah uang yang dijanjikan oleh Adnan untuk ibunya. Berani datang kamu? Kami pikir kamu gak berani kesini.
Karena kamu belum ada uangnya. Ternyata nekat juga kamu ya. Terus apa yang ada di tanganmu itu? Kertas ya? Atau uang palsu? Bagas pun tertawa, mengejek adiknya itu. Saudara-saudaranya yang lain pun ikut tertawa, merendahkan Adnan. Padahal mereka tidak tahu siapa Adnan sekarang. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Adnan langsung melemparkan uang yang ada di tangannya. Meja yang terbuat dari kaca itu langsung berbunyi dengan nyaring, membuat orang-orang yang tertawa tadi langsung terdiam. Bu Lucy dengan cepat mengambil dan membuka amplop itu, memastikan apa isi di dalamnya, uang atau bukan. Seketika semua pasang mata yang ada di sana, kecuali Adnan dan Yura, terkejut melihat isi amplop berwarna coklat itu. Beneran uang semua, Bu? Gak ada yang palsu? Tanya Bagas masih meremehkan. Sebenarnya dia sadar kalau semua yang ada di dalam amplop itu adalah uang asli. Tapi tentu saja dia gengsi mengakuinya. Dimas pun tak kalah ikut meremehkan. Coba Bu dihitung, jangan-jangan cuma 10 juta tuh, ucap Dimas. Mendengar ucapan kedua anaknya, Bu Lucy langsung membagi uang itu untuk dihitung, supaya tidak salah katanya. Padahal uang itu masih terikat segel bank. Yang satu segelnya berjumlah 5 juta rupiah. Namun mereka masih tetap tidak percaya. Yura dan Adnan hanya memperhatikan saja apa yang keluarganya lakukan. Sekitar 5 menit akhirnya orang-orang itu selesai menghitung uang. Dan jumlahnya memang benar. Uang itu genap 20 juta rupiah, tidak lebih dan juga tidak kurang. Dapat dari mana kamu uang sebanyak ini, Nan? Tanya Bu Lucy. Iya, Nan. Kamu ngutang ke rentenir mana? Tanya Bagas. Adnan hanya diam. Dia tidak mau menjawab pertanyaan saudara dan juga ibunya itu. Maaf Bu, mau dari mana aku dapat bukan urusan kalian. Aku permisi ya Bu, karena menurutku urusanku sudah selesai, ucap Adnan. Kemudian ia menyalimi tangan ibunya, diikuti oleh Yura. Setelah itu mereka langsung pergi dari rumah Ibu Lucy. Setelah Yura dan Adnan pergi, Bu Lucy langsung menagih uang kepada kedua putranya, Bagas dan Dimas. Sekarang mana uang dari kalian? Ucap Bu Lucy sembari mengatungkan tangan. Bentar ya Bu. Bagas terlihat gugup. Dia langsung melihat ke arah istrinya. Dek, keluarin uangnya, ucap Bagas dengan lirih. Mutia, istri Bagas, terlihat tidak rela jika uang itu diberikan kepada mertuanya. Maaf ya Bu, baru ada 10 juta, ucap Bagas dengan gugup karena ia malu. Sebab tadi sudah habis-habisan menghina Adnan. Tapi sekarang malah dia yang kurang memberikan uang pada ibunya. Kok cuma 10 juta sih? Kan kita sepakat 20 juta. Masa kamu kalah sama Adnan? Katanya pekerjaanmu bagus, gajimu besar, ucap Bu Lucy marah kepada Bagas. Ya maaf Bu, baru ada segitu. Lagian ibu mintanya mendadak banget, mana bisa, ucap Bagas beralasan. Padahal sebenarnya dia hanya karyawan biasa. Dia berbohong pada ibunya kalau jabatannya sudah manajer. Dan tentu saja untuk mendapatkan uang 10 juta itu dia harus berhutang. Karena selama ini Mutia istrinya itu boros. Setiap kali habis gajian langsung habis untuk membayar hutang. Karena gaya hidup Mutia yang tidak terkontrol. Dia suka mengkredit barang-barang hingga membuat hutangnya ada di mana-mana. Bagas sebenarnya sudah pusing akan hal itu. Tapi gengsinya mengalahkan segalanya. Ya sudah, tapi ibu mau kekurangannya secepatnya ya. Karena gak cukup kalau cuma segini, ucap Bu Lucy dengan ketus. Kini ia beralih ke arah Dimas. Mana uang darimu Mas? Tanya Bu Lucy. Iya Bu, sebentar. Dengan tenang, Dimas langsung mengambil uang dari dalam tasnya. Kali ini dia datang hanya sendiri. Sebab Sari istrinya tidak mau ikut karena tahu kalau tidak ada makanan di rumah mertuanya. Badan Sari memang gembul sehingga dia suka makan. Kalau ada makanan maka dia akan semangat datang. Tapi kalau tidak ada, dia banyak alasan. Dengan berat hati, Dimas menyerahkan uang yang ada di dalam amplop itu kepada ibunya. Pas ini Mas, tanya Bu Lucy menyelidik. Hitung aja Bu, jawab Dimas agak takut. Bu Lucy langsung menghitung uang itu sendirian dengan cermat dan teliti. Ternyata uangnya hanya ada 17 juta saja. Kemana Mas yang 3 juta? Kamu korupsi ya?
Tanya Bu Lucy dengan ketus dan kesal. Gak tahu Bu, tadi pas kok. Sebelum kesini tadi sudah kuhitung, uangnya gak kurang kok Bu. Ucap Dimas mengatakan apa adanya, karena memang sebelum ia kesini uangnya genap. Karena merasa curiga, Dimas langsung menelpon Sari istrinya. Halo Mah, kok uang di amplop apa kurang 3 juta? Kamu yang ambil ya? Tanya Dimas langsung to the point. Iya Pak, Mama yang ambil. Kebanyakan itu Pak, 20 juta. 17 juta juga cukup itu. Kan gak cuman kamu aja yang harus ngasih. Jawab Sari tanpa merasa bersalah. Udahlah Pak, segitu aja ngasihnya. Jangan banyak-banyak. Aku cuma minta 3 juta kok. Ibu kan masih dapat 17 juta. Jawab Sari lagi. Kalau sudah begitu, Dimas tidak berani membantah. Dia memang suami yang takut istri. Dimas pun meminta maaf pada ibunya karena tidak bisa memberi 20 juta genap. Maaf Bu, Dimas cuma bisa kasih 17 juta. Maaf ya Bu, tapi mending Dimas kan Bu. Daripada Mas Bagas cuma kasih 10 juta. Ucap Dimas berusaha membandingkan dirinya dengan Bagas. Dia tidak berani membandingkan dirinya dengan Adnan, karena tentu uang dari Adnan lebih banyak daripada uang mereka. Kalian ini ya, Ibu pikir kalian yang bisa Ibu harapkan. Ternyata Adnan lebih bisa Ibu andalkan. Ucap Bu Lucy kemudian meninggalkan anak-anaknya itu. Dia langsung masuk ke dalam kamar, membawa uang yang anak-anaknya berikan. Sementara Nisa hanya diam saja sedari tadi. Entah, raut wajahnya terlihat agak lain. Kamu kenapa Nis? Dari tadi diam aja. Bukannya kamu harusnya seneng ya, sebentar lagi akan menikah. Uang untuk kamu nikah pun sudah ada. Ucap Bagas kepada adiknya. Aku gak apa-apa kok Mas. Aku baik-baik aja. Yaudah, aku mau istirahat. Ucap Nisa berusaha menghindar dari kakaknya. Entah seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. 2 hari kemudian, sejak penyerahan uang itu, Adnan dan Yura sudah mendapatkan ruko yang mereka inginkan. Letaknya sangat strategis. Dan ruko itu dijual dengan harga yang sangat terjangkau. 400 juta. Ruko 2 pintu 1 lantai dengan panjang 15 meter. Ditambah lagi, halaman depan yang sangat luas bisa digunakan untuk parkiran. Benar-benar sangat menarik perhatian Adnan dan juga Yura. Tanpa berpikir berkali-kali lagi, mereka langsung membeli ruko itu dengan cash 400 juta rupiah. Dan soal surat-surat akan langsung dibalik nama oleh sang pemilik sebelumnya. Tentu saja, namanya atas nama Yura. Karena Adnan tidak mau atas namanya, dia takut jika keluarganya akan mengusik suatu hari nanti. Mereka juga langsung merenovasi ruko itu agar sesuai dengan keinginan Yura. Sementara di kediaman Bu Yuli, beliau sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahan Nisa yang sebentar lagi akan tiba. Persiapan sudah 80%, tinggal sedikit-sedikit yang perlu disempurnakan. Namun, Nisa terlihat sangat aneh sekali. Beberapa hari ini dia hanya ada di dalam kamar saja, tidak mau keluar. Kalau diajak bicara, Nisa banyak melamun, tidak nyambung kalau diajak ngomong. Nisa, boleh Ibu masuk? Teriak wanita tua itu dari luar kamar Nisa. Tapi tidak ada jawaban dari dalam. Karena merasa khawatir, Bu Lucy langsung mencari kunci cadangan dan membuka kamar Nisa. Betapa terkejutnya ia setelah melihat keadaan Nisa yang begitu mengenaskan. Gadis itu terbaring tak bernyawa di atas kasurnya dengan keadaan mulut berbusa dan ada racun serangga di tangan kanannya. Nisa, kamu kenapa nak? Apa yang kamu lakukan? Ucap Bu Lucy merasa sangat takut. Ia menangis karena melihat Nisa yang sudah tidak bernyawa lagi. Bu Lucy berteriak sekuat tenaga meminta bantuan. Hingga akhirnya beberapa warga yang memang sedang membantu untuk acara pernikahan Nisa datang ke dalam kamar Nisa. Mereka sangat syok melihat pemandangan itu. Beberapa warga langsung berinisiatif membawa Nisa ke rumah sakit. Sementara Bu Lucy ditenangkan oleh beberapa ibu-ibu. Dia terlihat sangat syok, bahkan hampir saja pingsan. Dimas yang masih kerja langsung ditelepon dan dikabari oleh istrinya Sari. Karena wanita itu memang sejak beberapa hari lalu berada di rumah Bu Lucy untuk membantu mempersiapkan acara pernikahan Nisa. Karena tentu banyak makanan, makanya dia semangat untuk datang. Walau sebenarnya tidak banyak dia membantu.
Dia di sana hanya banyak makan saja dan duduk-duduk santai, sembari memerintah warga yang lain. Ya begitulah Sari, benar-benar tidak punya akhlak. Tak lupa, ia juga langsung menghubungi Bagas dan juga Mutia. Karena Bagas dan Mutia memang sama-sama kerja. Tapi ya begitu, walaupun keduanya bekerja, karena gaya hidup Mutia yang boros, uang yang mereka dapatkan belum nampak hasilnya. Semua yang mereka miliki adalah warisan. Kalau tidak dari orang tua Bagas, ya dari orang tua Mutia. Untuk Adnan dan Yura, mereka memang tidak dikabari oleh Bu Lucy. Dia merasa malu, sebab uang dari Bagas dan Dimas tidak sama jumlahnya dengan kesepakatan mereka. Makanya, Bu Lucy hanya mengundang Adnan dan Yura untuk datang di acara hari hanya saja. Adnan dan Yura yang sedang sibuk merenovasi ruko mereka mendapatkan kabar dari Sari. Keduanya langsung bergegas menuju rumah sakit karena ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Sebab katanya jenazah Nisa akan dilakukan otopsi. Sesampainya di rumah sakit, Adnan dan Yura langsung menanyakannya pada dokter yang menangani Nisa. Mereka tidak jadi melakukan otopsi karena sudah jelas apa yang terjadi pada Nisa. Dia memang sengaja mengakhiri hidupnya dengan meminum racun serangga yang ada di tangan kanannya. Dan racun itu dibawa sampai ke rumah sakit. Jadi dokter bisa mengidentifikasi. Dugaan kematiannya karena Nisa malu, sebab dia sedang hamil sekarang. Adnan dan Yura sama-sama terkejut mendengar berita itu. Mereka tidak menyangka kalau Nisa sedang mengalami masalah yang begitu berat, karena selama ini Nisa tidak pernah bercerita kepada siapapun. Adnan merasa bersalah sebagai kakak, karena rasa kecewanya terhadap kelakuan adiknya itu, sehingga dia tidak memperhatikan kondisi Nisa. Adnan juga mendapatkan ponsel yang berada di kantong Nisa. Ponsel itu menunjukkan bahwa Nisa menghubungi satu nomor yang sama berkali-kali, namun tidak ada satupun yang dijawab. Jangan-jangan calon suami Nisa kabur, sehingga Nisa merasa depresi dan takut, lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Adnan sangat terpukul dengan kepergian Nisa. Begitu juga dengan Yura. Dia sangat sedih sekali. Nisa pun akhirnya dimakamkan. Acara yang begitu meriah, yang seharusnya untuk pernikahannya, berubah menjadi acara pemakaman Nisa. Semua keluarga sedih, terutama Bu Lucy. Adnan dan Yura membantu mengurusi acara hingga selesai. Yura yang paling sibuk. Dia mengurusi ini dan itu, terutama bagian konsumsi. Karena Bu Lucy sendiri masih sangat terpukul dengan kepergian putri bungsunya. Acara pengajian 7 hari meninggalnya Nisa sudah selesai. Acara berjalan dengan lancar. Makanan yang dipersiapkan untuk acara pernikahan Nisa berubah menjadi hidangan untuk tahlilan. Setelah Adnan agak membaik keadaan mentalnya, ia memulai kembali melanjutkan renovasi rukonya yang sempat tertunda. Karena Adnan memberhentikan sementara renovasi rukonya. Seminggu kemudian, renovasi ruko sudah selesai. Lengkap dengan rak-rak penjualan, semua sudah siap. Tinggal diisi barang jualannya saja. Yura mulai membeli barang-barang yang ingin dia jual. Semua ia pastikan lengkap dan tidak ada yang ketinggalan. Karena dia ingin pelanggan tidak kecewa ketika datang ke tokonya. Pokoknya, tokonya itu lengkap, semua serba ada. Yura sudah banyak belajar, makanya dia pintar dalam mengelola tokonya. Di toko Yura, ada beberapa karyawan yang ia pekerjakan. Dan toko serba ada milik Yura itu diberi nama, "Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepada toko Yura." Begitulah namanya, panjang namun sangat relevan dengan yang lagi viral sekarang. Kehidupan Yura dan Adnan setelah berdirinya toko itu semakin membaik. Kini mereka tinggal memikirkan untuk membeli rumah. Uang dari hasil penjualan toko sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan sampai berlebih. Saat ini masih Yura sendiri yang menjadi kasirnya. Dia belum bisa percaya kepada karyawannya. Namun jika salah satu karyawannya bisa dipercaya, maka Yura akan menyerahkan kasir ini kepada karyawannya. Sementara Adnan, meskipun istrinya sudah memiliki penghasilan yang besar, dia tidak mau bergantung sebagai laki-laki. Dia tetap kerja di gudang beras. Walau penghasilannya tidak seberapa,
Tapi Adnan masih tetap menafkahi Yura sesuai dengan penghasilan yang ia dapatkan. Bagi Adnan, kodrat sebagai laki-laki adalah bekerja. Walau tidak besar, harus wajib menafkahi istrinya meskipun istrinya sudah kaya. Bunda-bunda setuju nggak dengan pemikiran Adnan? Kalau saya sih setuju banget. Sementara kehidupan Bu Lucy sekarang, setelah ia ditinggal oleh Nisa, Bu Lucy sangat terpuruk. Setiap hari dia hanya melamun dan sedih. Hanya Yura dan Yunda yang peduli kepadanya. Yura dan Yunda setiap hari selalu mengunjungi Bu Lucy di rumahnya, walau hanya sebentar, tapi mereka selalu menyempatkan waktu. Sementara Mutia, Bagas, Dimas dan juga Sari seakan tidak peduli. Mereka seperti lupa kalau masih punya seorang ibu dan mertua. Keempatnya selalu sok sibuk. Padahal kehidupan Bagas dan Mutia sekarang semakin susah. Mereka terlilit banyak hutang. Ditambah lagi, Bagas ketahuan sudah memakai uang perusahaan tanpa izin. Dan uang itu ternyata ia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Akhirnya Bagas pun dipecat. Beruntung dia tidak dipenjarakan oleh perusahaan. Sementara Dimas, istrinya yang sangat pelit, membuat kehidupannya sangat sulit. Dia tidak pernah sedekah padahal gajinya besar. Iya, Dimas memang sedikit lebih beruntung daripada Bagas. Dia sudah menjadi seorang manajer. Tapi kepelitan Sari membuat ekonomi mereka sekarang seret. Walau gaji suaminya besar, tapi uangnya selalu habis. Padahal Sari selalu irit dan pelit. Tapi tidak membuat mereka kaya, malah hidup mereka semakin susah. Itulah akibat bagi orang-orang yang pelit tidak mau bersedekah. Rezeki sebanyak apapun pasti terasa kurang. Dan ada saja yang membuat mereka harus mengeluarkan uang. Beberapa bulan setelah kepergian Nisa, Bu Lucy sudah mulai berubah. Dia tidak lagi seperti dulu, yang tega kepada Yura dan juga Yunda. "Nan, kamu bisa nggak sekarang ke rumah ibu?" ucap Bu Lucy di ujung telepon, memberitahu Adnan agar datang ke rumahnya sekarang. "Ada apa, Bu? Ibu sakit ya?" tanya Adnan merasa khawatir. "Enggak, ibu baik-baik saja. Kamu kesini sekarang ya, Nak?" ucap Bu Lucy lagi. Tanpa berpikir panjang, Adnan, Yura dan juga Yunda langsung datang ke rumahnya. Mereka khawatir kalau terjadi sesuatu kepada Bu Lucy. Iya, meskipun Bu Lucy belum pernah meminta maaf kepada Yura, tapi sebagai menantu yang baik, dia sudah berusaha melupakan semua masa lalu buruknya. Dia tidak lagi mengingat-ingat rasa sakit hatinya. Yura sudah melupakannya. Sekitar 5 menit akhirnya mereka sampai, karena tadi mereka sedang makan di luar. "Ada apa, Bu?" tanya Adnan setelah menemui ibunya, dan ia melihat ibunya baik-baik saja. "Duduk, Nan. Rah," ucap Bu Lucy. Ini pertama kalinya Bu Lucy memangku Yunda. Gadis itu sempat takut, tapi akhirnya Bu Lucy berhasil meyakinkan cucunya itu bahwa dia sudah berubah menjadi nenek yang baik. Bu Lucy memeluk cucunya dengan erat, kemudian menciumi pipinya dengan gemas. Yunda sempat merasa geli, dan gadis itu akhirnya merasa nyaman dan tertawa dengan riangnya. "Nan, Rah, kalian tinggal di sini ya," ucap Bu Lucy mengatakan apa yang ingin ia sampaikan. "Tapi Bu, bukankah Ibu..." Bu Lucy langsung menghentikan ucapan Yura. Dia tahu apa yang akan menantunya katakan. Tidak seperti itu lagi. Ini rumah kamu, Nan. Ibu mungkin tidak lama lagi tinggal di dunia ini. Dan ibu mau rumah ini tetap ada yang mengurus dan menempatinya. Dan yang pantas menurut ibu adalah kamu dan Yura. Siapa lagi yang akan tinggal di sini kalau bukan kalian? Nisa sudah tiada." Bu Lucy meneteskan air matanya lagi karena teringat kepada Nisa yang sudah tiada. "Baik, Bu. Kalau memang itu permintaan ibu, Adnan dan Yura setuju. Kami juga tidak tega kalau ibu tinggal sendirian," ucap Adnan. Dia mengerti. Sepertinya ibunya memang butuh ditemani. Dia tidak mau menjadi anak yang durhaka, menyesal setelah ibunya tiada nanti. Keesokan harinya mereka langsung pindah membawa semua barang-barangnya. "Jadi ini ya, Mas, jawaban dari doa-doa kita selama ini. Allah belum mempertemukan kita pada rumah yang cocok untuk kita beli. Karena ternyata kamu akan mendapatkan rumah ini, Mas," ucap Yura pada Adnan. "Iya, Dek. Mungkin semua ini sudah takdir, kita jalani saja. Kita jangan sia-siakan ibu ya, Dek.
Ibu sudah sendirian, tidak punya siapa-siapa kalau bukan kita yang menemaninya. Iya mas, aku janji akan merawat ibu dengan baik mas, seperti ibuku sendiri, jawab Yura. Memang benar, sudah lama mereka mencari rumah yang mereka inginkan, tapi ada saja kendalanya. Jadi inilah jawaban dari doa-doa mereka. Karena ternyata Adnan akan mendapatkan rumah yang ditempati oleh ibunya. Yang seharusnya itu adalah bagian Nisa, karena Nisa sudah tiada, jadi siapa lagi kalau bukan Adnan. Karena saudaranya yang lain sudah mendapatkan rumahnya masing-masing. Hari ini mereka pun akan jujur pada Bu Lucy kalau Yura sudah memiliki usaha. Karena selama ini mereka masih menyembunyikan usaha Yura. Karena ia takut jika keluarganya akan mengusik. Tapi kekhawatiran itu tidak lagi. Mereka sudah percaya pada Bu Lucy kalau memang sudah benar-benar berubah. Bu, aku dan Yura mau jujur sama ibu, ucap Adnan saat mereka sedang makan malam. Mau ngomong apa Nan? Mau jujur apa? Kamu buat ibu deg-degan saja. Gak ada apa-apa Bu, kami cuma mau jujur kalau sebenarnya kami punya usaha Bu, kami punya toko serba ada, jawab Adnan. Kamu beneran nak? Tanya Bu Lucy serasa tidak percaya. Benar Bu, alhamdulillah. Dan tokonya alhamdulillah lancar, laris manis, jawab Adnan lagi. Beneran ini ibu gak mimpi? Tanya Bu Lucy masih tidak percaya. Benar Bu, besok kita ke sana ya, biar ibu tahu sendiri, jawab Yura menimpali. Iya, ibu gak sabar mau lihat toko kamu Yura, ucap ibu. Iya Bu, aku seneng kok kalau ibu seneng kami punya usaha, jawab Yura dengan lembut. Ibu mana yang tidak bahagia kalau tahu anaknya punya usaha dan sukses? Pasti ibu sangat bangga sama kalian, ucap Bu Lucy matanya berkaca-kaca. Dia sangat terharu.